Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aza, channel serbaguna dan serba bisa. Kali ini saya akan berbicara tentang resiko dropshipper. Resiko dropshipper, baik itu COD ataupun non COD. Tapi jangan lupa untuk like and subscribe channel ini agar terus update dan terus berkembang. Eh, Oke, dropshipper berjualan tanpa stok barang. Resikonya itu seperti apa? Pertama, kalau seorang dropshipper itu, karena dropshipper itu kayak marketing digital ya, dimana barangnya ada di supplier. Pertama ini terkait COD. COD bayar di tempat, bayar di tempat. Otomatis dropshipper itu ada komisi dari supplier. Ada komisi dari supplier, misalnya 5.000 ataupun 10.000, tergantung sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh suppliernya. Resikonya ketika barang tidak sesuai, maka yang dikena pertama itu adalah dropshipper, bukan suppliernya, dropshipper. Kemudian ketika barang diretur dikarenakan pembeli tidak menerimanya ataupun menolak ataupun tidak terhubung dengan nomor telepon yang diberikan, otomatis barang diretur kepada supplier, maka integritas kepercayaan supplier kepada dropshipper itu semakin berkurang dan otomatis komisinya tidak dapat komisi, kemudian komisinya dikurangi. Selanjutnya, ketika COD itu tidak sesuai dengan barang, maka pembeli itu semakin menurun. Itu resikonya. Kemudian ini terkait non COD atau bayar langsung melalui transfer. Ketika barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli, maka otomatis Anda akan mendapatkan komentar buruk dari pembeli sehingga harus ganti rugi misalnya. Ketika ganti rugi ini, otomatis Anda itu rugi. Rugi seperti itu. Kita harus bertanggung jawab sebetulnya. Jangan main blok nomor ya. Itu barang atau uangnya milik orang. Jadi ganti rugi aja seperti itu. Jadi resikonya seperti itu. Namun di sisi resiko itu ada penghasilannya. Kalau teman-teman itu sukses, semuanya lancar, maka akan menghasilkan. Jadi resikonya seperti itu. Jadi teman-teman itu, bagaimana kita itu agar tidak berisiko? Pertama, hubungi suppliernya terlebih dahulu, minta fotonya apakah sesuai ataupun tidak. Kemudian baru kita minta pengiriman. Dan juga untuk menghindar retur, dropshipper itu saling menghubungi kepada pembeli. Ketika barang mau dikirim, hubungi terlebih dahulu pembelinya. Takut pembelinya itu keluar rumah ataupun keluar kota ataupun hanya iseng-iseng memesan. Itu ketika barang sudah ada di jalan, biasanya itu kalau resi otomatis ada keterangan sedang menuju ke lokasi Anda, maka segera hubungi pembelinya agar ditunggu dan nomor HP-nya aktif. Selanjutnya juga bekerja sama dengan pengirimnya, yaitu ekspedisi yang mengirim. Jadi hubungi apakah barangnya sudah sampai ke pembeli atau tidak. Kalau tidak, itu minta untuk diantar kepada pembelinya. Sampaikan perihal jika barang itu diretur, seperti itu. Jadi teman-teman harus semuanya, dropshipper itu menghubungi supplier, jasa pengiriman, kemudian si pembeli. Ingat seperti itu agar resikonya itu selesai. Kalau
tidak menghubungi ketiganya itu, maka risiko akan terjadi. Tapi tidak semuanya akan terjadi. Takutnya seperti itu. Dari pengalaman saya itu seperti itu. Jadi dropshipper menghubungi supplier, menghubungi jasa pengiriman atau kurir, kemudian pembeli, seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga semua para dropshipper itu berhasil dengan sukses tanpa risiko. Namun setiap proses pasti ada risiko. Setiap risiko pasti ada proses. Setiap proses pasti akan menghasilkan. Kita proses dulu, hasilnya nanti. Terbentur maka kita akan terbentuk. Jadi teman-teman itu tidak perlu putus asa ketika risiko hadir pada diri kita. Yang penting kita semangat, percaya diri, jangan sampai putus asa. Keberhasilan akan diraih oleh orang-orang yang berproses, oleh orang-orang yang suka gagal, menerima sebuah kegagalan, dan tidak menerima sebuah keputusasaan. Karena putus asa itu Anda akan tidak mau mengulangi pekerjaan lagi. Jadi terus semangat, percaya diri, optimis, sukses di masa depannya. Oke, akhirnya dari saya, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.